warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Angga Nugraha, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Subang. Ya, lagi-lagi video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Hendy Sumadi SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Internasional. Kali ini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai G20. Mungkin dari kalian masih ada yang belum tahu apa sih G20 itu, negara-negara mana aja yang ikut dalam forum ini, apa tujuannya, dan ada nggak sih manfaatnya buat negara kita Indonesia. Baik, dilansir dari situs resminya G20 Indonesia, bahwa Group of 20 atau G20 ini adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi dan termasuk negara berkembang hingga maju. Group of 20 juga merepresentasikan lebih dari 60% populasi di bumi, 80% produk domestik bruto di dunia, dan 75% perdagangan global. Adapun negara-negara yang merupakan anggota dari G20 ini yaitu negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Inggris atau Britania Raya, Turki, Arab Saudi, Rusia, Meksiko, Korea Selatan, Kanada, Jepang, Italia, Indonesia, India, Jerman, Prancis, Cina, Brazil, Australia, Argentina, dan Uni Eropa. Ke-20 negara ini merupakan anggota G20 yang status negaranya sudah termasuk negara maju dan berkembang. Awal mula G20 ini terbentuk yaitu pada tahun 1999 atas inisiasi anggota G7 yang pada saat itu sedang mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global. G20 terbentuk untuk merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis tersebut, utamanya yang melanda Asia, Afrika, dan Amerika Latin. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, namun sejak tahun 2008, Group of 20 atau G20 ini menghadirkan kepala negara dalam KTT dan pada tahun 2010 dibentuk pula pembahasan dalam sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track. G20 memiliki tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Dapat dilihat ada 4 peran nyata dari G20 terhadap dunia. Yang pertama yaitu penanganan krisis keuangan global 2008. Dalam hal ini, G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. Peran nyata G20 yang berikutnya yaitu mengenai kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada tahun 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada tahun 2015. Melalui BPS, saat ini 139 negara dan yurisdiksi bekerjasama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Bukan hanya dalam sektor ekonomi saja, G20 juga berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan yang rendah, injeksi penanganan COVID-19 sebanyak lebih dari 5 triliun USD. Sedangkan isu-isu lainnya yang menyangkut peran nyata G20 mengenai perdagangan, iklim, dan pembangunan, yang pada tahun 2016 diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. Terdapat pula 3 jenis pertemuan yang digunakan oleh G20 untuk mencapai tujuannya tersebut.
3 pertemuan itu diantaranya konferensi tingkat tinggi atau yang biasa kita sebut dengan KTT. Jenis pertemuan ini merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan. Jenis pertemuan yang kedua yaitu ministerial dan deputies meeting atau pertemuan tingkat menteri dan deputi. Pertemuan ini diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada finance track, ministerial meetings dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meeting atau FCBD. Dan pertemuan yang terakhir yaitu kelompok kerja atau working group. Pertemuan ini beranggotakan para ahli dari negara G20. Working groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas dan kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya kepada KTT. Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang bergantian setiap tahun. G20 adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan masyarakat internasional dalam memimpin pemulihan global. Di tengah berbagai tantangan global inilah, Indonesia mengambil alih estafet kepemimpinan G20 untuk pertama kalinya. Dengan tema presidensi G20 Indonesia 2022, Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Dapat kita lihat dari logo G20 Indonesia tahun 2022 ini yang memiliki arti sangat dalam. Logo ini menggambarkan peranan aktif kita dalam upaya memajukan kehidupan perekonomian, terutama di saat menyambut babak baru. Dengan segala pengharapan atas keseimbangan serta tekad bulat untuk terus hidup, tumbuh, dan senantiasa menjadi lebih baik di setiap babaknya. Secara bentuk, logo ini juga terlihat seperti pohon. Sama seperti pohon yang terus tumbuh dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Logo ini menjadi ilustrasi pengharapan atas pertumbuhannya perekonomian global yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dikuatkan lagi oleh 5 pilar dalam presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 ini. Kelima pilar tersebut yaitu yang pertama, memperkuat lingkungan kemitraan. Yang kedua, mendorong produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan dan stabilitas. Yang keempat, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat. Terdapat pula beberapa agenda yang menjadi prioritas presidensi G20 Indonesia, khususnya pada jalur keuangan. Agenda-agenda tersebut meliputi yang pertama, Exit Strategy to Support Recovery. Agenda ini membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, terutama negara berkembang, dari efek kelimpahan exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih terdahulu pulih ekonominya, umumnya negara-negara maju. Agenda yang kedua yaitu mengenai addressing scaring effect to secure future growth. Agenda ini mengatasi dampak berkepanjangan terhadap krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan. Yang ketiga yaitu payment system in digital era.
standar pembayaran lintas batas negara, serta prinsip-prinsip pengembangan CBCD atau General Principle for Developing CBCD. Agenda yang keempat yaitu Sustainable Finance. Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon dan Sustainable Finance atau keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Yang kelima yaitu Financial Inclusion, termasuk pada Digital Financial Inclusion dan SME Finance. Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM termasuk aspek lintas batas. Agenda yang keenam yaitu International Taxation. Agenda ini membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi framework bersama OECD mengenai strategi perencanaan perpajakan yang disebut Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS. Lantas, apa manfaatnya bagi Indonesia? Manfaat yang pertama yaitu dengan adanya presidensi G20 di tengah pandemi ini membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Selain itu, presidensi G20 Indonesia ini merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Manfaat yang ketiga yaitu bahwa momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi, atau 20 tahun sekali. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maksud saya, maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Indonesia juga dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. G20 juga menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota Group of 20. Dengan seperti itu, dapat membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan atau untuk showcasing berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan manfaat yang terakhir yaitu dengan adanya pertemuan-pertemuan Group of 20 ini di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk-produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Oke, di saat proses pemulihan ekonomi dan kesehatan global berlangsung, saat peperangan pecah antara Rusia dan Ukraina, kondisi ini berdampak pada perlambatan ekspor dan kenaikan inflasi akibat melonjaknya harga komoditas global, yaitu pangan, energi, dan pupuk. Percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara juga berdampak pada ketidakpastian pasar keuangan global. Nah, di tengah berbagai tantangan global inilah Indonesia mengambil alih estafet kepemimpinan G20 untuk pertama kalinya. Yang pada awal tadi, tahun 1999, G20 dibentuk untuk mencari solusi ketika dunia dilanda krisis ekonomi. Kini Indonesia memegang presidensi G20
yang bertujuan untuk memperkuat konsultasi dan kerjasama dalam rangka menjawab krisis akibat pandemi dan peperangan. Jadi G20 ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan masyarakat internasional dalam memimpin pemulihan global. Baik, saya kutip pesan dari Bapak Wakil Presiden kita, yaitu Pak Ma'ruf Amin. Beliau berkata bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita optimalkan presidensi G20 untuk menciptakan efek ganda bagi Indonesia, antara lain dengan menunjukkan bahwa Indonesia is open for business, sehingga presidensi G20 dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya Angga Nugraha, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.